Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadatul asatiz, insyaallah في هذه القلائل النفيسة أود أن أتكلم شيئا عما يتعلق بهيبة الامتحان وطلاقة اللسان للممتحنين. وأنا أركز الكلام في هذين الشيئين وما عداهما فيكمله المكرم الأستاذ أول الدين. أولا كما ذكرت من جديد هيبة الامتحان. كيف نترجم هيبة الامتحان؟ هيبة معناه ماذا؟ أنا أضع معنى للهيبة كل ما يتميز به الإنسان، وأخص الكلام للممتحنين. كل ما يتميز، كل ما يتميز به الممتحن في أداء الامتحان. ها هو هذا ما أريد أن أقول. إذن كلمة تمييز يختلف تماما بغيره، la yatasawa. Kita kalau sudah pakai at-tamyiz lazim fihi muqaranah. Lazim fihi muqaranah. Limadha? Lianna likulli ra'sin ra'yu. Wa hadha ar-ra'yu sawfa yatamayyaz an ghairihi. Ha huwa da. Idzan لا نترجم معنى هيبة كما كتب في المعجم، كما كتب في القاموس، لكن نريد أن نستفسر، أن نؤول كلام هيبة هنا كل ما يتميز به. أخص الكلام هنا للممتحنين. Jadi maknahu hadha, sudah susah saya ngomong bahasa Indonesia ini. Karena saya sudah mulai dengan bahasa Arab. Coba saya mulai dengan bahasa Indonesia tadi, lebih aman dia. Al-mafhum hakadha, gitu dia. Jadi yatamayyaz artinya dia spesifik dan berbeda dengan yang lain. Jadi imtihan ini menciptakan sesuatu yang berbeda. Wa khassatan fi madha? Fi al-imtihan asy-syafawi boleh, asy-syafahi juga boleh. Kilahuma ba'd. Jadi saya mau yang diinginkan dari imtihan ini adalah haibahnya itu. Jadi Anda menciptakan atmosfer untuk ruangan Anda, misalkan untuk apa yang Anda tanyakan, apa yang Anda sajikan berupa pertanyaan-pertanyaan. Sehingga nampak dia. Jadi ketika setelah kita memanggil satu orang, saya selalu dengar ad-dukhul wahidan. Coba perjelas kalimatnya.
udkhul wahidan wa wahidan, atau udkhul wahidan fa wahidan, atau udkhul wahidan fa wahidun. Gitu kan? Jadi haibah itu juga terletak pada kalimat al-mudarris, kalimat al-mumtahin. Tapi itu nanti saya fokuskan ke talaqatul lisan lil mumtahini. Jadi imtihan syafahi ini khususnya untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris mengajak kita al-mumtahin wal mumtahan yang diuji itu untuk berfikir dengan bahasa. Untuk berfikir dengan bahasa. Saya melihat disitulah tercipta ma yatamayyazu bihi, haibahnya itu. Haibahnya itu salah satunya, saya bilang nanti akan disempurnakan oleh Ustaz Awal dari segi yang lainnya. Makanya betul-betul itu haibahnya. Jangan sampai ketika siswa itu atau santri itu keluar dari ruangan, ana atlaq minhu, kaifa dzalika? Kan? Ada mudaris nanyanya, kalau pas nanya, mana tahu pas nanya kan, rupanya angin kencang, tertutup idatnya. Nanyanya. Pas pertama, what do you do? How are you getting on? Ya gitu kan, pas. Tapi ketika tanya tentang apa, misalkan tentang qiraah ataupun apa itu, reading kan. Mau tanya reading misalkan. Habis baca, misalkan ada suruh baca nanti. Ya kan? Rupanya angin tertutup. Waktu nya itu kan buka balik dia. Kan bahaya sekali itu. Berarti haibahnya itu juga bagian dari itu. Kan? Apalagi misalkan kita nahnu la nu'allim mutala'ah. Lakin hadhihi minal ma'lumat as-sabiqah. Qad sabaqa dzikruhu. Beda dengan orang mengajarkan itu. Jadi ketika kita suruh baca misalkan, kan dalam bahasa Arab ada qiraah itu, mutala'ah itu. Kemudian kita tanya misalkan. Paling tidak kan, kalau satu qiraah itu, satu mutala'ah itu paling tidak untuk masuk soal keempat kan sudah berfikir mereka kan. Kan sudah berfikir kan? Minimal dia yang terakhir, dia soal yang terakhir Pak mal magza. Jadi sebelum mal magza itu kan ada soal-soal yang lain. Jadi kita menciptakan itu supaya mereka berfikir. Kalau itu sudah terlampaui dengan baik, tidak usah lanjut lagi ke mutala'ah. Berarti kita sudah bisa menilai ini. Masuk ke lanjutnya nanti. Begitulah maksud saya. Kan? Kemudian hati-hati lagi itu nanti. Bagian dari haibah itu. Khassatan lil lughah al-arabiyah ya. Dia ada mustalahat khassah dia. Isna jumlah, kaifa isna jumlah? Apa adonan jumlah itu sehingga kita harus remas-remas dia. Kemudian kita masuk ke minyak dia. Nggak nyambung Mas Bro. Miss Bro kan? Isna jumlatan, kaifa isna jumlatan? Minimal kita bilang apa? Da jumlatan. Kaifa tada fi jumlah mufidah? Misalkan kita bilang begini misalkan. Ma huwal fa'il? Al-fa'il huwa ismun marfu'un waqa'a alaihi waqa'a ba'dal fi'li misalkan. Kaifa tada fil jumlah al-mufidah? Kalau kita mau pakai mudhari' misalkan. Atau da fi jumlatin mufidatin. Da fi jumlatin mufidatin. Maksudnya da fa'ilan maksudnya. Kan bisa juga dia dimahsub karena sudah disebutkan di soalnya maksudnya. Itu harus jelas itu bagian dari haibah saya ingin sampaikan. Jadi ya tamayaz betul nanti kamu itu dengan yang lainnya. Saya juga pribadi menyampaikan untuk saya juga maksudnya. Contoh lain misalkan. Contoh lain. Ini yang ngajar yang nguji bahasa Arab misalkan. Khususnya kelas 2 ke atas, kelas 1 belum ini. Misalkan ketika masuk ke ilmu saraf misalkan. Dia nanti ada tasrifan lughawiyan, ada tasrifan istilahiyan. Kalau di bacaan nyambung dia. Tapi nanti kalau dia bentuknya nanti sudah marfu, maka harus jelas itu. Tasrif lughawi. Jadi
Enggak bilang tasrif lughawi. Jadi enggak ada stressingnya di situ, enggak ada taukid fi akhir itu ya. Jadi bilang tasrif lughawi. Sebenarnya mau bilang tasrifun lughawiyun, cuma karena enak ngomong tasrif lughawi. Padahal punya tasrif lughawi. Tekan sikit ya kalau misalkan mau disukunkan di situ. Berarti berfungsi itu. Ya nisbahnya ada. Gitu maksud saya. Itu bagian juga dari haibah. Simple itu, tetapi sangat mempengaruhi pada insya nantinya itu. Itu kan? Jadi betul-betul itu. Karena apa? Karena bahasa Arab dikenal dengan makharijnya, dengan aswatnya. Karena mu'jam pertama yang ada di dunia pada abad kedua Hijriah itu disusun hasbal makharij al-huruf oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dengan nama mu'jamnya Kitabul Ain. Jadi kita tidak melihat alfabet ini. Jadi ketika lihat mu'jam seperti punya Mahmud Yunus, Mahmud Yunus bukan standar berarti. Al-Wasit misalkan kita bilang. Alif ba ta sa jim sampai selesai. Munjid juga demikian, alif ba ta sa jim sampai selesai. Tetapi perlu diketahui, kamus pertama bahasa Arab di dunia bahasa Arab loh. Itu sudah ada sejak abad kedua Hijriah. Tetapi penyusunannya hasbal makharij. Al-Khalil mengawalinya dengan huruful khalqi. Ini dengan huruf khalqi ini. Jadi kan kita ketika bilang ini ketika kita bilang nih, ini ada dua. Kalau maksudnya anggota tubuh namanya hanjarah, ini namanya. Tapi kalau maksudnya tempat duduk huruf makharij itu namanya halqun namanya. Makanya dibilang izhar halqi, kan gitu kan? Halqi. Saya juga ada terpengaruh oleh Anda nih. Izhar, ya kan Rifki kan? Halqi kan? Bukan izhar halqi kan gitu kan? Nah, itu dia. Ini. Kalau mau bilang anggota tubuh namanya hanjarah. Kalau sudah bilang hanjarah berarti ada yang masuk, ada yang keluar. Kan? Yang masuk nanti makanan ketika anta tatakayya, berarti dia keluar dia di situ. Jadi ketika kita berbicara tempat huruf, maka namanya halqun, maka di sini ada namanya al-autar as-sautiyah namanya. Getar pita suara dia. Jadi itulah dia menghasilkan nanti itu. Jadi bagaimana Anda mengatakan ha, kha. Nah, kan? Maksudnya apa di sini? Maksudnya teori pertama yang berkembang itu ya bacaan Quran. Jadi makanya Khalil membuat kamus itu seperti itu. Jadi Arab sangat memperhatikan kepada aswat. Nah, bahasa Inggris juga demikian kan? Salah-salah dengar nanti udah ini kan? Nanti tergantung actionnya nanti apakah action Australia, action Inggris, apakah action Amerika nanti kan? Disesuaikan aja dia. Saya juga nguji bahasa Inggris nih juga. Entah dari mana saya dapat bahasa Inggris. Action Almanar ada juga dia. Nanti ada action Gontor lagi kan, luar biasa actionnya itu. Nah, tapi bahasa Arab insya Allah itu. Insya Allah bahasa Arab. Makanya makhraj bagi yang pengajar penguji Al-Quran nanti, makhraj itu sangat diperhatikan karena itu bagian dari program tahsin ya. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagian dari haibah. Nah, kemudian beda nahu, beda saraf. Dalam saraf tidak ada fi'il amr. Hati-hati itu. Fi'il amr, fi'lun madin, fi'lun mudhari', fi'lun nahi, hanya ada pada nahu itu. Dalam saraf itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah sighatul madi. Kita perlu sighahnya, bukan fi'ilnya. Dalam sighah tidak perlu fi'lun madin mansubun ala fathin. Apa fi'lun madin mabniyun ala fathin. Tidak perlu. Yang berlaku itu adalah, nah, ini bagi yang tahu, dijaga itu dengan baik. Jangan dihilangkan. Bagi yang belum tahu, mencoba untuk ke situ. Saya dalam soroh masih dengar saya fi'il amr. Yang ada al-fi'lu bi'tibaril bina yang qasimu ila qismin. Al-fi'lu bi'tibaril bina yang qasimu ila qismain, di situ yang disebut bukan mudhari', di situ disebut. Yang disebut di situ adalah fi'lun sahih, fi'lun mu'tal yang disebut. Kalau itu sudah betul. Jadi yang berlaku itu siyak.
Yang berlaku itulah siyak dalam saraf itu. Jadi sighatul madhi. Kaifa tasughu. Gitu bahasanya itu. Kaifa tasughu. Sighatul mudhari. Sighatul masdar. Sigha sampai ujungnya. Hal yang diperhatikan, sepele itu memang, sepele sekali. Jadi nahu kita ini nahu wadih dia. Tapi tidak ada salahnya ketika sekali-sekali dikasihlah bacaan Al-Quran sedikit. Tapi jangan berat-berat kali, maksud saya seperti ini. Contohnya misalkan bilang kan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama Jadi innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut, hanya saja yang takut kepada Allah. Jadi Allah sini posisinya sebagai maf'ul bih. Jadi kenapa nanti itunya muakhar dia, fa'ilnya itu. Nanti kan untuk aliyah nih saya harap disentuh sikit itu, kalau mereka tahu alhamdulillah, artinya nilai poin lebih artinya. Mungkin mereka sudah pernah mendengar atau apa kan, pernah di ini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kenapa al-ulama bisa diakhirkan? Karena ada qasru. Di sini kan kalimatnya kalimat qasr ini. Innama. Jadi al-qasru itu ada an-nafyu wal istisna, ada innama, ada ta'khiru, taqdimu ma haqquhu ta'khir, ada al-atfu bila bibal dan seterusnya itu. Nah, itu dia. Jadi karena ada innama berlaku seperti itu. Kalau enggaknya di sini tidak berlaku du'fu ta'lif. Jadi perlu disentuh untuk anak itu sedikit kan? Karena kan targetnya ini sebenarnya imtihan syafahi ini bagi takmir adalah rekomendasi dia. Kan begitu Ustaz Ali kan? Jadi ketika bagi penguji Al-Quran, apabila memang ada anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, dari kelas 2 lah kita bilang, yang kelas 1, kelas 2 nya, yang sangat lemah sekali, ini kan rekomendasi kepada takmir ini sebenarnya. Kemudian ada anak yang kelas yang uji bahasa Arab, nanti bahasa Inggris, itu kan rekomendasi kepada bagian bahasa, bahwasanya ini jadi bagaimana kita ke depan mempertahankan gitu maksud saya. Sebenarnya ini bagian dari rekomendasi lah. Rekomendasi yang kita berikan khususnya yang berhubungan dengan Al-Quran, kiranya demikian. Itu Ustaz Rajes ya, perlu perlu diperhatikan. Ini sekedar sharing saja saya bilang. Ada orang nanya ke saya, Al-Manar, saya dengar ada ustaz ketika astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyu qayyum, pakai hayyu kan? Jadi saya tanya, sebelum saya jawab saya tanya, jadi kayak mana maunya? Maunya kan al-hayya. Oh jelaslah Al-Manar pakai al-hayyu, nahu aja nahu wadih. Kalau nahu wadih enggak boleh al-hayya, dosa. Harus al-hayyu. Kenapa? Sesuai dengan keilmuan yang dipelajari. Tapi ketika Anda membaca al-hayya, minimal Anda harus mempelajari kitab apa? Kitab Kawakib lah. Kawakib Durriyah itu. Gitu dia. Jadi harus belajar alfiyah dia sebenarnya ketika Anda mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alladzi la ilaha illahu wal hayya. Hayyanya di sini masalahnya. Wal hayyal qayyum. Kalau kita baca maka kita menyalahi nahwu wadih, karena di nahwu wadih belum diajarkan. Kita yang wadih-wadih saja kita. Yang wadih-wadih saja. Jadi enggak ada itu. Jadi sesuai ilmu lah. Siapa gurunya berarti? Ali Jarim dan Mustafa Amin. Kan itu kan? Kalau mereka memang sudah baca alfiyah. Kalau sudah baca alfiyah sudah benar itu. Artinya dua-duanya boleh dipakai. Enggak ada masalah itu. Jadi di dayah, di pesantren kita pakai itu terpadu karena kita nahwu wadih. Nahwu wadih tidak diajarkan baca al-hayya. Enggak nyampe memang. Enggak sampai. Enggak usah lagi buka buku, sudah saya bilang enggak sampai itu.
Karena kita yang wadih-wadih saja, yang tidak wadih nanti, berarti mereka sudah membaca Alfiyah Ibnu Malik. Karena mereka sudah hafal juga awamil itu Al-lafdu kalamun mustaqim itu kan. Al-kalamu lafdun mustaqim. Oke, itu satu. Yang kedua, talaqah. Talaqatul lisan lil mumtahinin. Hada syekh Hada syai'un hamun. Jadi tunjukkan bahwasanya bahasa itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Bagi yang ngajar, bagi yang menguji bahasa Arab dan bahasa Inggris. Fushahnya itu betul-betul dinampakkan. Jadi Anda ketika mengatakan a dengan in, yakhtalif tamaman. Indama naqul ha wa ha yakhtalif tamaman. Semoga juga penguji Al-Quran juga demikian, penguji fikih juga demikian. Sehingga luar biasa nanti. Artinya hada yarji ilal mumtahin wa yarji ilal mumtahan. Jadi fushahnya itu penting. Fushahnya itu penting. Saya tidak ngomong fushah ketika di Sudan, tapi ketika saya menginjakkan kaki di Indonesia, saya menghilangkan itu. Kecuali nanti kalau jumpa sama Ustaz Rafi nanti, atau jumpa sama siapa yang notabene-nya pernah di Timur Tengah. Tapi di depan anak, jangan pernah bilang di depan anak, capek aja kita belajar fushah sampai ke sana nanti. Jangan begitu dia. Kita tetap menjaga bahwasanya bahasa Arab itu adalah lughatud dad. Ad-dad al-harfu al-wahid fil alam. La yujad fil lughat al-ukhra. Saya ulang. Ad-dad, kan kita nggak ada bilang waladdoh, nggak ada itu kan. Walad, kan? Itu tanya sama Ustaz Rifki nanti. Atau Ustaz Nizam lah. Yang sudah ngaji sama Ustaz Ifan Aulia. Jadi ad-dad al-harfu al-wahid fil alam. La yujad fil lughat al-ukhra. Da. Makanya bahasa Arab itu kinayahnya adalah lughatud dad. Lughatud dad. Enggak ada dia. Jadi kembalinya ke situ. Karena Nabi pun enggak pernah dengar amiyah itu, gitu maksudnya. Al-muhafadhah ala al-Quran. Al-muhafadhah ala al-Quran. Jadi kita kembali ke situ. Jadi enggak usah bilang capek-capek saja. Tapi sebenarnya lulus tidaknya Anda kuliah di Timur Tengah bukan dengan amiyah. Karena ketika Anda ujian bil fushah. Al-asilah bil fushah, sah? Jadi untuk apa bilang amiyah? Selamat Anda di pasar, betul tuh. Selamat Anda di pasar naik muwasalat, itu sudah betul. Tapi lulusnya Anda bawa pulang ijazah bil fushah. Ingat itu. La'allana minal ladina apa? Minal ladina apa saja boleh situ. Minal ladina nuhafin ala, minal ladina natamassaku bi, minal ladina nata'amalu bi. Semuanya seperti itu. Al-lughah al-arabiyyah al-fasihah. Hadha ma aqul fi hadhihi al-qala'il wa asna'fikum. Sawfa yuwasiluhu al-mukarram Ustaz Awaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.